Jadi 11 artefak itu kan sama. Lalu ngapain? Nah, ini yang kami curigai nih, ada kong kali kong nih antara KPU pusat dengan KPU di daerah Jakarta maupun Solo gitu. Motifnya tuh apa gitu? Bahwa memang ada yang janggal pada proses, pada prosedur perkuliahan dari Joko Widodo ini. Kita bergerak dalam tataran akademisi. Makanya kita juga pengen ini segera selesai. Gibran's Black Paper. Kenapa kok black? Oke. Makanya white ya. Karena Jokowi's White Paper itu memutihkan yang hitam. Sedangkan Gibran's Black Paper itu menunjukkan betapa misteriusnya riwayat pendidikan dari wakil presiden ini. Data itu berlaku umum tanpa peraturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, kami kan mengatur dokumen data yang lengkap. Sementara itu kan ada hal yang harus juga kami bersama. Anda boleh minta, tapi ketika kami harus memberikan ada prasyarat untuk data tertentu. Misalnya KTP kita itu kan ada NIK-nya, nggak boleh kita menyebar NIK seseorang, kan gitu. Lanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Beberapa hari kemarin, saya mendapat kabar di berita juga sudah diberitakan bahwa Roy Suryo CS termasuk Dr. Tifa ini sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta ya. Kalau Ya, dari Dr. Tifa sendiri, apa yang janggal dari salinan ijazah Jokowi ini? oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemirsa Kompas TV. Jadi saya mau update ya. Jadi alhamdulillah tim kami RRT ya, saya Mas Roy Suryo dan Bang Rismon alhamdulillah sudah berhasil mendapatkan spesimen. Spesimen salinan ijazah ya, spesimen salinan ijazah dari KPU Pusat, kemudian dari KPUD Jakarta, KPU Pusat tuh untuk Pilpres tahun 2019 ya. Ya, Karena Pak Joko Widodo itu mengikuti Pilpres dua kali kan, 2014 dan 2019. 2019, betul. Nah, yang 2014 belum kami dapatkan. Kemudian KPU di Jakarta adalah untuk ini mengikuti Pilgub ya, Pilgub tahun 2012 ya, itu sudah kami dapatkan spesimennya. Dan kemudian tim kami yang ada di Solo, Dr. Muhammad Taufik dan Pak Andika Dian, sarjana hukum, itu sudah berhasil mendapatkan spesimen salinan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo untuk maju Pilwakot ya di tahun 2010. Nah, jadi yang belum kami dapatkan itu ada dua spesimen. Pertama adalah spesimen yang digunakan, salinan ijazah yang digunakan pada Pilpres 2014 di KPU, ya KPU Pusat. Kemudian spesimen salinan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo waktu maju Pilwakot tahun 2005. Jadi itu. Nah, kami sedang kejar. Kemudian, nah yang sudah kami dapatkan, ya ini kan tiga tim bergerak ya, Mbak Sinta. Iya, betul. Tiga tim ya, tim RRT, kemudian Pak Doktor Bonat Wasilalahi, kemudian ada Ibu Doktor em, apa namanya dari ITB ya, itu kan bergerak semua ini gitu pada kesempatan yang berbeda, tapi kami dapat salinan ijazah pada hari yang sama ya. Jadi ini udah bergerak ini supaya diketahui oleh Pak Joko Widodo dan para termul ya. Jadi ini udah bergerak ya, para para ilmuwan, para akademisi udah bergerak mengikuti tidak ada komando, tapi mereka mendapatkan resonansi ya dari perjuangan kami selama 6 sampai 7 bulan ini gitu. Dan sudah mulai para akademisi, para peneliti ilmuwan yang bergerak untuk bersama-sama dengan kami memperjuangkan terbongkarnya ya ijazah ini. Nah, yang janggal ya dari 4 spesimen yang kami dapatkan, itu yang janggal, itu seragam, yaitu ada 11 poin pada lembaran salinan fotokopi itu 11 poin ya, 11 item ya, 11 artefak gitu ya bahasa ilmiahnya
yang ditutupi baik oleh KPU Pusat, KPUD Jakarta maupun KPU Solo nih. Aneh ini kan. Jadi ada 11 ya, ada 11 artefak yang ditutup. Nah, karena itu kami nggak tinggal diam, karena itu menyalahi ya, menyalahi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rencana kami akan melakukan sengketa ke KPU maupun KPUD ya, karena mereka dengan sengaja menyembunyikan informasi, di mana informasi itu dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, jadi artinya itu secara logika ya, ngapain gitu, ngasih ke kita spesimen tapi 11 titik di spesimen itu ditutupi gitu. Padahal kan kita sudah dari dulu ya sudah banyak beredar fotokopi salinan ijazah itu ya baik yang diberikan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 Iya, maupun yang dipresentasikan oleh Bareskrim 25 Mei 2025. Itu kan spesimennya sama. iya, Yang siapa yang tanda tangan dan sebagainya. Jadi 11 artefak itu kan sama. Lalu ngapain? Nah, ini yang kami curigai nih, ada kong kali kong nih. Ya, antara KPU pusat dengan KPU di daerah Jakarta maupun Solo gitu. Motifnya itu apa gitu? Mens reanya itu apa? Motifnya menutup-nutupi sesuatu yang kita sudah tahu. Jadi, setelah kami lakukan analisis ya, apa sebetulnya dari 11 artefak itu yang ditutupi? Ya, kalau ya salah banyaknya ya ada tanda tangan rektor, Profesor T. iya. Yaakob, ada tanda tangan dekan Profesor Sunardi, ya, nama yang bersangkutan dan sebagainya. Nah, yang menarik, yang ikut ditutupi itu adalah tanda tangan yang ada pada eh, apa namanya kotak legalisasi, legalisir. Oh iya, Nah, jadi legalisir. dari 11 artefak itu kami mencurigai nih. Kami melakukan analisis bahwa yang mereka tutupi dari 11 itu sebenarnya adalah titik yang paling krusial adalah ini eh, siapa yang melakukan legalisir. Ini menarik ini. Iya, Ya, apakah jadi petugas untuk diketahui karena saya juga alumni dari UGM ya. Kalau ada sebuah keperluan gitu, saya mau sekolah lagi atau saya mau apa, kan saya minta legalisir ijazah. Nomor satu adalah ketika kita minta legalisir ijazah, yang bersangkutan, which is saya ataupun Pak Joko Widodo, itu menunjukkan ijazah aslinya dulu. Baru kemudian kami akan dikirimkan ya secara surat gitu. Berapa yang kami minta? Legalisir berapa, fotokopi berapa yang sudah dilegalisir. Itu iya. itulah tata cara atau prosedur dari permintaan legalisir ijazah ke UGM. Nah, artinya kan kalau memang Joko Widodo itu minta eh, legalisir untuk maju Pilwakot 2 kali, maju Pilgub 1 kali, maju Pilpres 2 kali, artinya yang bersangkutan udah menunjukkan ijazah asli. Nah, ini yang kami lakukan penelitian. Apakah betul ya Pak Joko Widodo ini Oke. menunjukkan ijazah aslinya? Nah, ini yang masih misteri kan sampai Oke, sekarang. mohon Gitu ya maaf Mbak Dokter Sinta. Tifa, saya ingin menyanggah sebentar Ya, terkait salinan yang Dokter Tifa dapatkan dan teman-teman dapatkan itu kan berarti ada 11 artefak yang ditutup-tutupi. ya, Salah ya, satunya yang betul. tadi sudah dijelaskan oleh Ya. Dokter Tifa kan. Mm. Nah, itu apakah memang klaim dari Dokter Tifa itu ditutup-tutupi atau memang sebenarnya ijazah ijazah dari alumnus UGM itu memang seperti itu atau bagaimana, Dokter? Ya nggak mungkin kan gitu ya. Kita itu kan ketika mau maju jadi pejabat atau mau sekolah lagi kan kita ada kebutuhan untuk melegalisir ijazah kan ya. Ya, Nah, kemudian kita berikan kepada KPU, ya Joko Widodo memberikan kepada KPU, itu kan nggak mungkin ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi harusnya ini kan Mbak Sinta kan berhipotesis ya bahwa iya. jangan-jangan dari awal tuh, dari awal jangan-jangan artefak 11 artefak itu sudah ditutupi. Ya nggak mungkin. Nggak Oke, mungkin baik. ya. Artinya tidak mungkin KPU ya secara profesional itu menerima salinan ijazah yang ditutupi gitu ya, diplester itu kan nggak mungkin. Jadi dari 11 artefak itu ada yang memang ditutupi. Yang lain tuh kayak semacam ya biar kelihatan oke lah 11-nya ditutupi. Tapi dari 11 itu yang saya curigai ya membuat kami melakukan analisis berhipotesis bahwa yang ditutupi adalah tanda tangan dari orang ya atau pejabat yang melegalisir semua salinan ijazah tersebut. Nah, ini baru kita lakukan analisis. Contoh misalnya apakah benar karena yang ditutupi bukan cuma tanda tangan dari pejabat tersebut ya, tapi tanggalnya juga.
Ini kan aneh sekali. Oh iya iya. Ya, jadi Oke. jadi kotak legalisir itu yang ditutupi adalah tanggal di mana cap legalisir itu diberikan dan nama apa tanda tangan dari pejabat tersebut. Ini yang mau kita Oke. usut. Ya, ini yang mau kita usut dan sebelum kami mendapatkan simpulan, ya kami harus ke tahap itu ya. Oke, berarti tadi dari salinan-salinan ada Hmm. dua spesimen yang belum didapatkan ya, yang dari Pilpres 2014, kemudian juga Pilwalkot Ya, yang di 2005 ya. ya, Dokter Tifa. Nah, kalau dari salinan-salinan yang Betul. sekarang sudah didapatkan itu, apakah sudah bisa melengkapi hasil penelitian atau mungkin nanti akan mengejar dari dua spesimen ini untuk akhirnya mengambil kesimpulan terkait Tentu saja, dugaan ijazah Jokowi? ya tentu saja kita kejar karena kan gini, kok terutama ya KPUD itu kok alot banget. Kan dia udah mengeluarkan tuh salinan Iya. spesimen ijazah tahun 2010 udah dikeluarin. Why gitu loh. Dia nggak ngeluarin yang 2005 itu kan aneh. Iya, Ya oke. gitu. Kemudian KPU pusat udah ngeluarin yang 2019 ya kan. Why dia nggak mau ngeluarin yang 2014? Dan Kalau supaya dari tahu alasan KPU sendiri, bagaimana, dokter? Apakah dia maksudnya berdalihnya seperti apa saat diminta? ya dalih-dalihnya akan kami sengketakan di KIP. Ya, supaya KPU itu menjawab di depan sidang sengketa dari Komisi Informasi Publik ya, karena itu tempat yang paling tepat untuk kita sengketakan. Jadi kalau kita sengketakan, kenapa ditutupi gitu ya? Ada 11 artefak yang ditutupi, lalu kenapa sampai dengan hari ini kami belum dapat salinan spesimen yang tahun 2000 apa namanya 2014. Terus Iya, yang di KPUD juga kami bergerak. Kenapa yang 2010 udah kami dapatkan, yang 2005 masih ditahan? Itu kan aneh sekali dan iya. memang secara prosedural ya kita sengketakan aja supaya ya per satu eh, sebagaimana yang kami waktu itu datang di sidang sengketa yang dilakukan oleh Dr. Bonatwa Silala itu kan open ya, sehingga masyarakat juga bisa melihat apa jawaban dari KPU pusat maupun KPU daerah. Itu kan fair ya. Berarti nanti kita akan menunggu terkait sengketa tersebut ya, Dokter Tifa. Ya, Baik, besok Kamis ini kuasa hukum kami sudah dapat udah dapat jadwal untuk sengketa dari KPUD. Ya, terkait untuk dengan tanggalnya, pertanyaan kami. apakah sudah? Kamis. Nanti ya saya coba. Kelihatannya udah nih saya cek Kamis, Kamis udah ada kelanjutan. Sebab ini kita kan tim kuasa hukum kami juga berbagi ya dengan Dr. Bonatua Silalahi ini yang maju Iya, duluan terkait dengan spesimen ini kan Dr. Bonatua tuh sidang di di hari Kamis besok nih di hari Kamis. iya. Ya, yang mendampingi adalah kuasa hukum kami. Jadi Ya, berarti biar saja nanti kita sama-sama lihat ya. di hari Kamis ya, dokter ya. Ya, betul. Silakan, Oke. Mas. Ini. Ya, eh, oke. Untuk selanjutnya ini kan berarti untuk salinan ijazah Jokowi ini kan dianalisis untuk bagaimana melihat apakah ijazah ini asli atau palsu. Nah, kemudian kalau dari Dokter Tifa sendiri ini sudah menganalisis menggunakan ELA atau error level analysis atau belum? Atau bagaimana hasilnya kalau memang sudah dianalisis? Iya, sebetulnya untuk ijazah Joko Widodo itu sudah confirm ya. Ya, Simpulannya sudah kami dapatkan dan kemudian sudah kami bukukan ya sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Sebenarnya untuk sebuah karya atau sebuah hasil penelitian itu kan ada dua jalur yang bisa kita gunakan untuk mempublish. Pertama adalah artikel itu kita muat di jurnal ilmiah internasional. Kemudian yang kedua adalah buku. Nah, kami berpikir bahwa buku ini duluan dulu, baru kemudian artikel publish internasional ini sedang kami garap. Jadi dua jalur itu kita lakukan. Nah, kemudian eh, artinya udah nggak ada pertanyaan lagi sebenarnya. Jadi yang kemarin spesimen yang diberikan KPU Pusat, KPU di Jakarta dan Solo itu sebenarnya melengkapi aja. Dari simpulan kami bahwa ijazah Joko Widodo itu memang palsu. Jadi udah selesai buat kami. Maka oke. sekarang kan kami bergerak, masih udah tahu juga ya kami RRT kan bergerak untuk menelusuri jejak masa lalu Joko Widodo yang tak kalah Iya, misteriusnya iya, dibanding dengan ijazah ya. Kalau ijazah sekali lagi ijazah udah confirm ya. Penelitian kami yang diwakili ya oleh Pak Dr. Roy Suryo mengatakan 99,99% ijazah Joko Widodo palsu dan sudah diela, udah di
Ada semua ya di buku Jokowi's White Paper. Eh, Salinan ini kan tadi Dokter Tifa kan menyebutkan bahwa itu melengkapi ya. Mhm. Iya, Soalnya mengkonfirmasi. sebelumnya itu Roy Suryo itu sempat mengklaim itu adalah bukti baru. Berarti ini bukan bukti baru atau bagaimana, Dokter Tifa? Oh ya, artinya gini, ini kan novum ya. Kalau misalnya Iya, persoalan ini bakal dibawa ke sidang gitu ya, yang sangat lucu kalau memang dibawa orang nggak ada persoalan pidana sama sekali ya. Tapi iya. memang ini adalah novum atau bukti baru Oke, ya bukti kan? baru. Karena pada saat kami melakukan penelitian kami belum dapat. Tapi spesimen yang kami dapatkan itu bukan melengkapi, mengkonfirmasi Sebagai alat kebenaran untuk dari konfirmasi kebenaran berarti ya, Dokter Tifa ya. mengkonfirmasi ya ya bukan melengkapi udah lengkap semuanya tinggal ini Oke. mengkonfirmasi Baik, gitu. kemudian kemarin ada kabar terbaru Dokter Tifa terkait Rektor UGM nih dalam Oh ya Disnatalis Fakultas Kehutanan ya yang kemarin menyambut Jokowi dengan ya. menyebut sebagai alumni kebanggaan. Nah, apakah itu Ini menarik. pengakuan masih belum cukup bukti bahwa Jokowi adalah lulusan UGM dan memiliki ijazah dari UGM begitu, Dokter Tifa? Ya, ada tiga yang perlu dikoreksi maupun dikonfirmasi, diklarifikasi. Pertama adalah sebutan alumni, ya. Alumni itu jamak, ya. Kalau tunggalnya itu alumnus untuk laki-laki dan alumna untuk perempuan. Alumni itu jamak. Nah, ini kan juga menarik. Mengapa Profesor Ova Emilia, Rektor UGM, menggunakan istilah alumni untuk seorang Joko Widodo, ya. Nah, alumni menurut undang-undang yang apa yang dibuat oleh eh, internal ya, undang-undang internal yang dibuat oleh UGM itu adalah orang yang pernah kuliah di Universitas Gajah Mada. Jadi beda dengan lulusan tuh beda. Kalau lulusan ya dia dapat ijazah. Dia ikut wisuda, dia dapat ijazah itu di sidang di sidang di panggung ya bersama dengan rektor. Tapi kalau alumni itu sehari aja dia kuliah itu udah alumni. Jadi ini menarik ya. Pemilihan dari istilah alumni itu menarik. Satu salah karena untuk menyebutkan satu orang itu alumnus, untuk laki-laki alumna. Nah, ini kok alumni ya? Menarik itu. Iya, Kedua adalah kalau saya melihatnya karena tanggal 24 Agustus 2025 Rektor Ova Emilia itu kan sudah buat konferensi pers yang menyatakan dengan jelas bahwa Joko Widodo itu entry ke UGM itu sarjana muda. Prodi Sarjana Muda, ya itu jelas sekali. Makanya ini menjadi sebuah tambahan informasi kepada kita semua bahwa memang ada yang janggal pada prosedur perkuliahan dari Joko Widodo ini. Dan supaya diketahui juga Mbak Sinta ini penting sekali ya, nggak pernah ada loh klarifikasi dari pihak Joko Widodo. Selain mengkriminalisasikan kami, juga para termulnya, menggerakkan termulnya untuk mengkriminalisasi. Tapi dari yang bersangkutan sendiri. Alangkah mudahnya, andai kata yang bersangkutan itu punya ijazah asli, alangkah mudahnya melakukan klarifikasi kan? Enggak, 11 tahun udah dua korban di penjara ya, Gus Nur dan Bambang Tri gitu loh. Kan ini kan justru itu. Dan jadi buat saya nggak ada yang baru dari apa yang dijelaskan oleh Bu Rektor, malah jadi tambah juga gitu. Tambah juga bahwa sebetulnya secara implisit beliau itu meminta kita semua, meminta rakyat semua akademisi untuk bergerak. Kata kunci. Terus Mbak Sinta, sebelum saya lupa, iya, acara Dies Natalis ini juga ganjil, Mbak. Dies Natalis itu atau iya, hari ulang tahun dari setiap fakultas itu kan beda-beda. Nah, iya, betul. untuk Fakultas Kehutanan itu jatuh di tanggal 19 Agustus. 19 Agustus setiap tahun. Ini kan tanggal 19 Oktober. Masa ada orang atau pihak yang ulang tahun dirayakannya dua kali, 2 bulan kemudian. 2 kali ya, karena Dies Iya, Natalis Fakultas Kehutanan UGM sudah dilakukan. Ada buktinya di media sosial, di media. Sudah dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM 19 Agustus 2025. Ini ngapain bikin Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM? Dan tidak lazim ketika Dies Natalis Fakultas itu rektornya itu hadir untuk memberikan pidato. Itu nggak lazim, kecuali Dies Natalis UGM sendiri yang UGM, jatuh ya. 19 Desember ya, nanti itu 19 Desember. Jadi ini memang apa kalau saya bacaannya ya Pak Bu Ova ini udah
kibarin bendera putih Ya. ya. Nah, Buat kemarin kemarin Dokter Tifa ini sempat mengkritik ya pidato Rektor UGM di depan Jokowi saat di Natalis. Ini ya. yang Anda curigai seperti apa nih untuk kritik dari pidato Rektor UGM ini, Dokter? Ya, kalau kalau bahasa behaviornya ya ada clue-clue sih dari bahasa tubuh, body language maupun face language dari Prof. Ova gitu kan. Kok begitu gitu ya. Jadi tampil tidak seperti rektor, tampil seperti selebriti ya. Pidatonya juga pidato yang casual untuk sebuah acara Dies Natalis yang formal. Ya. Baju yang beliau pakai pun juga ini kan sesama perempuan ya. Jadi baju yang beliau pakai itu sangat casual gitu. Jadi kalau saya membacanya tuh kayak sebuah story behind the scene gitu bahwa Prof. Ova ini lagi ngasih tahu kita. Ngasih tahu apa? Silahkan Anda maju terus untuk melakukan penelitian terkait dengan orang Joko Widodo. Terakhir, pada acara itu pidatonya Bu Ova Emilia, rektor, nggak menyebut Joko Widodo sebagai insinyur lagi. Ya, kan beliau waktu bulan Oktober 2022 menyebut Insinyur Haji Joko Widodo Iya. adalah lulusan nah gitu. Kemudian pada saat eh, 24 Agustus presentasi lagi, konpres lagi, udah mulai tidak menyebutkan insinyur, tapi sarjana muda ya masuk di UGM. Yang terakhir kemarin juga udah nggak ada. Insinyurnya udah nggak disebut sama Prof. Ova kan? Bapak Iya. Joko Widodo Bapak Joko gitu. Widodo. Ya, gitu. Itu clue-clue ya buat kita. Beliau itu udah seeking for help bahasa saya. Udah tolong, tolong UGM, tolong. Jadi ya kita mesti bergerak untuk menolong UGM ya, karena jeratan dari Sandera ini tuh sangat apa ya, sangat merugikan kredensial kredibilitas dari nama besar Universitas Gadjah Mada. Oke, baik. Kemudian berlanjut terkait ini ya, Dokter Tifa, relawan Jokowi yang baru-baru Hmm. ini melakukan desakan ya, mendesak Mabes Polri untuk segera menetapkan Roy Suryo CS termasuk Dokter Tifa ini sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah Jokowi. Bagaimana sikap Anda terkait hal tersebut, Dokter Tifa? Ya, ya udah terserah gitu kan. Semua orang juga boleh dalam negara demokrasi kan semua orang boleh boleh bicara apa saja. Silakan aja. Cuma ya hati-hati aja, jangan sampai kepeleset dan nanti ada pihak yang bisa mempidanakan dari termul-termul tersebut ya. Terus yang kedua nih menariknya ya. Dari 7 bulan sejak peristiwa ijazah itu kan kita tahu ya ini Jokowi mania lah, Jokowi lover lah, Jokowi mania, Jokowi lovers itu relawan Jokowi ini ngapain gitu. Jokowi kan udah lengser, udah nggak jadi presiden lagi, ngapain masih ada mania-mania lovers-lovers itu ngapain, itu sangat tidak lazim ya. Secara umum secara lazim kan mania-mania lovers-lovers gitu ya supporter dari ini kan ketika lagi masa kampanye untuk pilihan presiden terus udah jadi presiden ya udah ini kok masih dipelihara gitu, itu kan aneh sekali dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan memantik ya, memantik kesadaran dari bangsa Indonesia untuk curious gitu loh dengan detail-detail yang kayak gini nih, ngapain ya Pak Jokowi itu masih memelihara mania-mania lovers-lovers gitu, joman-joman kayak gitu. Lalu who are they gitu? Siapa sih mereka? Ya, legal standing apa sih mereka menuntut Bareskrim untuk segera memenjarakan kami? Salah-salah dipenjarakan sendiri karena kan memang sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang sudah masuk delik pidana sebenarnya joman-joman ini ya gitu. Dan sangat merugikan dari negara ini. Memecah belah nih mereka ini. Termul-termul ini tuh memecah belah yang Oke. sudah iya. Polemik, oke, terkait ijazah Jokowi ini memang lumayan rumit dan lama ya, Dokter Tifa. Hampir sudah 6 sampai 7 bulan ya terkait polemik ini. Nah, kemudian Ya, kemarin juga sudah Dokter Tifa dan Roy Suryo dan teman-teman, Rismon juga, Pak Rismon, mengeluarkan buku Jokowi's White Paper ya. ya. Ini kemudian bagaimana nih ujung dari kasus polemik ijazah Jokowi ini bagaimana, Dokter Tifa? Ini persoalannya itu kan Sandera, persoalannya adalah Sandera kasus ini, kasus kriminalisasi ini kan persoalannya. Ini kan nggak ada unsur pidana, nggak ada sama sekali pasal-pasal yang dituduhkan kepada kami, baik melalui laporan polisinya Joko Widodo sendiri, ya karena saya melaporkan peristiwa loh. Bagaimana ceritanya melaporkan peristiwa, nggak melaporkan orang-orang yang... Jadi dia buang badan gitu. Kemudian termul-termul juga ya, yang membuat laporan-laporan kepada kami itu nggak banget gitu loh. Jadi ya ini yang membuat
kasus ini tuh seakan-akan begitu lama berjalan. Makanya kami berinisiatif. Masalah di apa namanya dilaporkan polisi dan segala macam, who care? Kami nggak di situ. Silakan aja gitu ya. Tapi kita bergerak dalam tataran akademisi. Makanya kita juga pengen ini segera selesai. Ya, masyarakat juga tidak tersandera ya hatinya, pikirannya kepada persoalan ijazah. Makanya kami keluarkan buku Jokowi's White Paper. Sudah dibaca seluruh dunia loh. Ya, artinya dan survei ya, ini survei yang algoritmik, survei yang valid ya, evidence based itu menyatakan bahwa 93% rakyat Indonesia itu percaya bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Tinggal 7% aja yang masih masih meragukan soal apa namanya validitas dari penelitian kami dan biasanya ya 7% itu ya para termul itu gitu ya. Baik, Jadi sebenarnya udah selesai kok. Udah selesai. oke. Ya. Baik, bergeser sedikit, Dokter Tifa, belakangan juga Anda ini concern dengan isu ijazah Wakil Presiden ya, Mas Oh ya, Gibran of begitu. course. Ya. Bagaimana Anda menduga apakah itu juga palsu? Hmm. Ya, ini kan sedang kami lakukan penelitian lanjutan. Ini paralel ya. RRT Iya, sedang melakukan penelitian lanjutan paralel. Satu adalah nanti akan kami bukukan dengan judul Jokowi's Dark File ya. Jadi dokumen-dokumen dari jejak masa lalu Joko Widodo. Kemudian yang paralel juga dan ini mungkin akan duluan ya. Itu Gibran's Black Paper. Kenapa kok black? oke. Bapaknya white ya. Karena Jokowi's White Paper itu memutihkan yang hitam. Sedangkan Gibran's Black Paper itu menunjukkan betapa misteriusnya riwayat pendidikan dari wakil presiden ini. Nah, ini sedang ongoing, kami riset ya. Tunggu tanggal mainnya ya, ada kejutan nanti untuk RRT. Mungkin insya Allah mudah-mudahan dalam secepatnya ya, di bulan November kita sudah bisa rilis. Sehingga masyarakat sekali lagi tidak tersandera lagi oleh polemik dari riwayat pendidikan dari Gibran. Dan update ya, akhir Oktober 2025 ini, tim RRT ya itu akan ke Sydney, akan ke Australia untuk bertemu dengan saksi-saksi prominen kami ya. Ya. Jadi saksi-saksi primer kami yang ada di sana dan kami juga sekarang ini juga sudah dapat beberapa akademisi yang pernah kuliah atau sekolah di Australia dan mereka juga menempuh bimbingan bahasa Inggris in Search ya. Ini sekaligus saya buat koreksi ya bahwa nggak ada namanya UTS in Search itu nggak ada. Istilah UTS Insearch itu hanya dari Gibran. Nggak ada. Jadi yang ada itu ya UTS atau University Technology of Sydney dan Iya. InSearch. Ya, InSearch itu adalah sebuah lembaga yang memprovide kebutuhan dari pre-student ya, orang-orang yang kepengen kuliah di UTS maupun di universitas lain di Australia gitu. Jadi InSearch ini adalah sebuah lembaga yang non formal gitu. Dan kita juga tahu dari saksi prominent kami, Pak Iksan Katonde ya, yang sudah 37 tahun bermukim di di Sydney ya, beliau mengatakan bahwa jelas gitu dari mulutnya Gibran sendiri dia pernah course atau kursus di InSearch hanya 6 bulan nanti pun nggak selesai gitu ya. Jadi ini jangan pakai istilah UTS InSearch lagi. Itu keliru. Ada UTS sendiri, ada InSearch ya. Oke, InSearch baik. ya dia itu memprovide banyak universitas termasuk UTS. Oke, tadi ada Ya. beberapa pertanyaan saya yang sudah dijawab oleh Dokter Siva terkait Nah, penelitian buku yang akan diluncurkan. Saya juga tadi ingin bertanya soal itu karena ada buku Jokowi's White Paper. Apakah nanti akan ada buku ada. soal Gibran? Nah, tadi Mm-mm. juga sudah terjawab. Tapi ada pertanyaan terakhir ini, Dokter Siva. Kira-kira ada berapa buku dan ada berapa jilid yang mungkin akan luncurkan, akan dirilis oleh Mm. Dokter Tifa dan kawan-kawan untuk terkait kasus ini, dokter. Ya, ini kami rencanakan trilogi ya. Ini buku ini trilogi. Yang pertama yang sudah kami launching, sudah kami sosialisasikan adalah Jokowi's White Paper ya, tentang riwayat pendidikan utama ijazahnya Pak Joko Widodo. Kemudian nanti Jokowi's Dark File. Kemudian Gibran's Black Paper. Jadi ini trilogi. Berarti ada Mudah-mudahan tiga ya, dokter Tifa ya ya? ada 3 trilogi ya. Nanti jadi trilogi buku yang insya Allah akan jadi legacy, insya Allah akan jadi sejarah sejarah yang paling
penting ya bagi bangsa Indonesia. Sehingga nanti di masa depan udah nggak ada lagi tuh cerita. Ada orang pakai jasa palsu jadi presiden, ada orang yang riwayat pendidikannya nggak jelas jadi wakil presiden dan seterusnya. Berhenti, stop sampai di sini dengan trilogi buku yang insya Allah akan segera kami launching. Oke, baik. Berarti untuk yang kedua, berarti yang Jokowi, mohon maaf, Jokowi Jokowi's Dark File. itu nanti akan Desember ya, Dokter Tifa ya? Nah, rencananya. Jadi duluan Gibrannya. Oh, Gibran Gibran terlebih ya, dahulu kita, berarti. insya Allah ini lagi kami kebut ya Iya, hasil penelitian tentang Gibran. Karena udah cukup data-datanya tinggal ditulis. Ya, insya Allah nanti kami launching November. Kemudian untuk yang Jokowi's Dark File itu ongoing ya. Kita oke. sedang tahap satu pengumpulan data. Tapi ini dari data-data yang sudah kami kumpulkan sudah ada sebagian yang sudah bisa kami analisis. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Tifa atas waktunya untuk ngobrol terkait kasus ijazah Jokowi pada hari ini. Hmm. Eh, kita akan pantau terus, kita akan kawal terus terkait tudingan ijazah Jokowi ini. Ya. Baik, Ya. terima kasih dokter. Silakan Ya. melanjutkan aktivitas kembali. Ya. Selamat Terima kasih. siang. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.